pagi Ibu Lucy. Pagi Dam. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik Dam. Madam apa kabar? Saya juga kabar baik. Mudah-mudahan kita semua baik ya. Sebelumnya saya minta izin ini meminta waktunya barang 10 sampai 15 menit. Seperti yang kita rencanakan sebelumnya, kita akan melakukan supervisi akademik yang akan dilaksanakan minggu depan. Kegiatan yang kita lakukan dalam kegiatan pra-observasi adalah saat mengajar. Apakah Ibu Lucy sudah siap? Siap Dam. Oke. Kegiatan observasi ini gunanya untuk membantu dalam mengembangkan kompetensi Ibu Lucy di dalam kelas. Nantinya akan melihat Ibu Lucy mengajar. Sebelum kita melakukan observasi, pada pra-observasi ini, saya ingin tahu apa harapan Ibu Lucy mengenai pembicaraan kita hari ini. Harapan saya itu ya semoga percakapan kita bisa membuat saya bisa saling bertukar pikiran dan membuat saya tuh bisa lebih tahu ya bagaimana cara nanti memperbaikinya pada saat observasi. Nah, dan harapan saya juga percakapan ini ya bisa membantu saya melakukan perbaikan gitu ya, Dam ya, dan bisa saling sharing dan seperti apa nanti tindak lanjutnya seperti itu Dam. Jadi harapan Ibu kita bisa saling sharing dalam permasalahan di kelas Ibu. Bagaimana tindak lanjutnya? Semoga observasi berjalan lancar ya Bu Lucy. Ya Dam. Baik, materi apa yang akan Ibu Lucy bawakan? Materi yang akan saya bawakan itu adalah materi keanekaragaman hayati dan terkait pembelajaran tersebut. Apa dari tujuan pembelajaran tersebut? Tujuannya itu adalah siswa saya atau peserta didik itu mampu mengidentifikasi keanekaragaman tingkat gen, tingkat jenis dan ekosistem, dan serta bisa mengkaitkan keanekaragaman hayati itu dengan fungsi dan manfaatnya dan. Baik. Sebelumnya, apa persiapan yang telah Ibu Lucy lakukan? Yang pertama EPP ya Dan, lalu yang kedua media pembelajaran. Media itu bisa saya persiapkan berupa video yang terkait dengan pembelajaran saya. Itu bisa menggunakan Infocus, dan saya juga mempersiapkan LKPD dan evaluasi untuk siswa. Jadi Ibu sudah menyiapkan RPP, media pembelajaran berupa Infocus, LKPD, dan evaluasi yang ya Bu, mantap sekali Bu. Dari kesiapan tadi, apakah ada kekhawatiran pada Ibu pada saat observasi mengajar nanti? Karena dia pakai Infocus ya pastinya dia butuh listrik. Saya khawatir kalau tiba-tiba mati listrik gitu. Oke. Andai kata listriknya padam atau tidak menyala, selain itu apakah lagi ada kesulitan yang Ibu Lucy hadapi nantinya dalam pembelajaran tersebut? Nah, kalau listriknya padam ya mungkin saya akan berpikir keras lah ya Dam ya, bagaimana nanti terkait hal itu, dan alternatifnya mungkin saya akan menerangkan gitulah sesuatu atau menceritakan atau bahkan saya share lah link ini video itu ke siswanya supaya bisa dilihat di handphone masing-masing seperti itu. Selain itu kesulitan apa lagi yang mungkin akan terjadi di dalam kelas tersebut? Kesulitannya mungkin dia pada saat bagi kelompok gitu kan, membentuk kelompok diskusi kan, meja dan kursi itu harus dipersiapkan sebagaimana supaya bisa berdiskusi seperti itu, dan ya mungkin agak meminta waktu atau anak-anak mungkin ya jadi agak ribut seperti itu, dan itulah mungkin kesulitan yang akan saya hadapi. Artinya Ibu Lucy sudah mengidentifikasi sebelumnya bagaimana tingkat kesulitan siswa nantinya dalam menerima materi yang akan Ibu Lucy berikan. Itu bagus sekali ya Bu. Dari kesulitan tadi, strategi apa yang akan Ibu terapkan saat mengajar? Saya akan mengelompokkan siswa itu berdasarkan gaya belajarnya dan juga nanti ada beberapa juga mungkin kalau bisa nanti saya sempat buatkan juga berdasarkan minatnya juga.
Itu sudah berdiferensiasi namanya Bu, dan itu bagus sekali. Apa terkait dari kesiapan beberapa hal tadi, ada nggak kesiapan yang belum maksimal menurut Ibu Lucy? Kalau kesiapan yang belum maksimal itu ya pengelompokan tadi, mungkin kan saya akan melakukan asesmen diagnostik ya, untuk melihat atau mendata biaya dan minat belajarnya, dan juga sekaligus juga mungkin sejauh ini entah apa kesiapan belajar, terkait kesiapan belajarnya itu yang belum maksimal menurut saya sih ya. Oke, baik Ibu, dari kita yang membicarakan tadi, kira-kira pengembangan atau kompetensi apa yang ingin Ibu capai? Pengembangan kompetensi sosial dan itu ingin mengenal siswa itu bagaimana tingkat penerimaannya dan penguasaan materi yang diterima siswa. Lalu saya juga ingin mengelola rasa marah kalau tidak sesuai dengan yang saya rencanakan. Saya ingin mengelola supaya dia lebih sabar lagi menghadapi siswa seperti itu. Baik Bu, semoga kompetensi tersebut bisa Ibu capai dan Ibu kuasai ya Bu Lucy ya. Sekarang kita sudah sampai nih di penghujung pembicaraan pra-observasi. Apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Banyak hal ya Dam, karena saya sudah semakin tahu nih ya, seperti apa nanti di kelas pada saat observasi, dan bahkan saya juga sudah membayangkan seandainya terjadi kesulitan-kesulitan, saya harus bisa mempunyai rencana alternatif begitu Dam. Jadi terima kasih Dam udah melakukan coaching hari ini. Setelah kita melakukan observasi, kita akan melakukan pasca observasi. Di situ kita akan melihat apa yang akan menjadi pengembangan Ibu di kemudian hari dan jangka panjang. Berdiri. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kebutuhan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa kepada ibu kita. Hormat. Selamat pagi, Ibu. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, Bu. Yang tidak baik? Ada? Siapa yang hadir hari ini? Yang nggak hadir? Yang nggak hadir tunjuk tangan. Yang nggak hadir nggak bisa tunjuk tangan. Berarti hari ini ada yang hadir, ada yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir? Ada Bu. Kenapa bisa sakit ya? Ada yang bisa tahu kenapa bisa sakit? Udara. Kenapa?
Sebelumnya Bu, kalau pinter-pinter semua berarti udah tahu lah ya supaya bisa tidak sakit ya. Jadi memang harus kita jaga itu tadi juga semuanya udah mengungkapkan kenapa bisa sakit. Berarti ya tahu kenapa bisa sakit, maka tahu bisa jaga kesehatan supaya nggak sakit. Ibu berharap kita semua bisa jaga kesehatan ya. Oke, hari ini pembelajaran kita materinya adalah materi keanekaragaman hayati. Hayati ya. Oke, keanekaragaman hayati. Kalau keanekaragaman hayati, apa yang kena? Ada yang tahu? Keanekaragaman, artinya macam-macam. Lagi? Variasi? Hayati apa? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Oke. Ini yang kita mau pelajari hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk kamu bisa dapat mengidentifikasi keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3 ya, ada tingkat gen, tingkat ekosistem, dan tingkat jenis ya. Oke. Agenda kita hari ini yang mau kita lakukan nanti ada diskusi kelompok, ada juga mendengar penjelasan ya, lalu ada presentasi. Ini yang mau kita lakukan hari ini ya. Jadi sebelumnya kita mau memperhatikan dulu ya. Kita mau bikin teknik stop. Apa itu teknik stop dulu? Berhenti sejenak supaya kita bisa menghadirkan diri secara penuh sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini ya. Ikuti arahannya ya nak. Dihentikan dulu aktivitasnya, lalu boleh rilekskan badan ya, dirilekskan. Coba duduknya itu sandar saja gitu ya, rilekskan badan. Boleh sambil tutup matanya ya. Kita mau dengar dulu. Iya. Rilekskan badannya. Matanya. Ayo semua melakukannya dulu ya. Supaya kita bisa menghadirkan diri secara penuh. Tutup matanya. Semua melakukannya. Lalu dengarkan alunan suara-suara. Ada suara apa aja yang kamu dengar? Rasakan aliran darah kamu mengalir. Sedapin badannya ya, Nak. Rasakan suara apa aja yang kamu dengar. Teknik stop ya. Berhenti sejenak, merasakan diri dan menyadari. Tapi belum bisa. Apa sih yang belum rasakan? Ada yang mau tahu perasaannya? Kalau kami mendengarkan apa aja? Ini pertanyaannya, apa aja yang kamu dengarkan? Suara apa aja yang kamu dengarkan? Musik apa? Suara burung berkicau. Ada lagi? Air. Suara? Suara sungai yang mengalir. Bagaimana perasaanmu ketika mendengar ini? Tenang ya? Relax. Gimana aliran darahnya? Bentar ya. Lalu sekarang kamu menyadari bahwa sekarang kita waktunya untuk belajar ya.
datang kemari tujuannya adalah belajar, harus fokuskan diri kita untuk belajar supaya ada yang kamu bawa pulang ya. Tujuan kamu datang kemari adalah belajar. Oke, kita lanjutkan hari ini. Sebelum kita bagi kelompok, kita akan mendengar penjelasan ibu ya. Salam dan bahagia. Hari ini kita ketemu lagi dengan saya, Luciana Mapea, dalam pelajaran biologi SMA kelas 7 fase E dan materi keanekaragaman habitat jenis dan ekosistem dan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yang kita akan mengidentifikasi tingkatan keanekaragaman hayati dengan mengajukan laporan dari hasil pengamatan lingkungan sekitar. Yang kedua, dapat menjelaskan konsep keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Yang ketiga, dapat menjelaskan keanekaragaman hayati Indonesia, flora dan fauna, penyebarannya berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Keanekaragaman hayati adalah karunia dari Tuhan yang Maha Esa yang diciptakan berdasarkan di muka bumi. Sudah sepatutnya berkeanekaragaman hayati. Pertama, keberadaan berbagai jenis makhluk hidup yang mendukung layak hidup manusia. Masuk tertentu akan dapat memberikan solusi untuk mengatasinya. Manfaat keanekaragaman hayati yang kedua, melestarikan sumber daya air, udara, dan tanah yang merupakan keberagamannya yang kamu ketahui. Ada di sini yang punya anjing di rumahnya. Ada kebersamaan dari anjing-anjing yang ada pada gambar. Keanekaragaman tingkat gen atau keanekaragaman tingkat keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Berbeda dengan keanekaragaman tingkat gen, pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Salah satu contohnya spesies yang ada pada misalnya pohon tema yang nama latin Pausapanas dengan curah hujan minimum serta rendah kelembapan daerah mempunyai struktur daun yang berbeda dengan pohon pinang yang tumbuh di daerah tropis. Perbedaan habitat inilah yang menyebabkan konsep kita selanjutnya adalah persebaran fauna di Indonesia. Let's go! Pertama-tama kita akan membahas tentang garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace merupakan garis imajiner yang diteruskan oleh Alfred Russel Wallace. Hal ini didasarkan pada kesimpulan Wallace bagian tengah dibatasi oleh garis Weber. Max Weber menentukan batas perbandingan antara fauna bercorak Asia dengan fauna bercorak Australia. Oleh karena itu, Weber membuat garis imajiner di antara wilayah Indonesia Timur yang mencakup Maluku dan Papua dengan wilayah Indonesia lain. Salam dan bahagia. Kalian sudah menonton videonya. Nah, selanjutnya sesuai dengan yang sudah kita sepakati sebelumnya, kalian sudah dibagi menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang audio, ada yang visual, ini kinestetik ya? Kinestetik. Audio, kinestetik, visual, audio. Gitu ya? Gitu kan kalian ya? Audio, kinestetik, visual, dan audio. Nah, ini buat yang kelompok audio, ya silakan dikerjakan yang ini tadi ya, pertanyaan yang 4 tadi. Yang di akhir video ini ada pertanyaan 4. Silakan ditulis atau difoto dulu ya, lalu kerjakan ya. Kalian diskusikan ya. Ini ya yang tugas ini ya. Difoto ya nak. Foto nih. Audio dan visual juga. Visual juga ini tugasnya. Hanya bedanya ketika di audio kamu boleh langsung nanti setelah selesai mengerjakan presentasi ya secara langsung. Nah kalau yang visual kamu boleh presentasi dengan video, buat video ya, buat video yang menarik. Yang kandungannya harus kandungan dalam video itu harus bisa menjawab pertanyaan ini. Boleh
Akan maju dan nah, caranya nanti ada ini ya. Ya silakan ya didiskusikan yang kalau tadi ada tadi soalnya ya. Yang visual juga. Nah ini dia. Nah buat yang kinestetik boleh pakai spidol ini untuk menemukan kata kunci dari yang tadi video yang kalian apa aja kata yang terkandung dalam video tadi. Nah setelah menemukan contoh nih ya, contoh kata tua contohnya. Lalu kalau presentasikan kata tua itu apa gitu ya? Oke? Ya? Ya kata tua itu apa? Bukan hanya sekadar menemukan saja, tapi bisa diceritakan kata tua itu seperti apa? Terdapat di mana? Mengapa ya atau seperti apa? Ini ya, caranya gini ya. Nanti kalian cari tahu lagi ya di apa ya di bukunya ya. Tadi ya. Contoh ini satu kata tua nih ya. Nah, nanti di buku baru cari tahu ya. Tulis ya nanti di buku ya. Nah, tapi untuk sekarang langsung temukan katanya. Siapapun yang bisa menemukan langsung tulis. Di garis di situ lalu itu ya biar jangan bertindih-tindih. Oke? Silakan. Ya, silakan. Nanti ditulis ya yang kata-kata yang ini tadi yang udah didapat kata kuncinya, ditulis lagi di dalam bukunya ya. Dicari pengertiannya apa. Yang kelompok ikutan juga boleh boleh ya. Tapi tetap ya tugas yang apanya yang dikerjakan ya. Kalian bikin videonya ya. Dari pembagian keanekaragaman hayati, pengertian dari keanekaragaman hayati adalah bermacam-macam makhluk hidup. Indonesia memiliki begitu banyak makhluk hidup, contohnya flora dan fauna. Begitu banyak makhluk hidup yang dijaga dan dilestarikan di Indonesia. Karena makhluk hidup sangat bermanfaat bagi Indonesia untuk dapat menyeimbangkan ekosistem dan perekonomian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia dapat menjaga dan untuk membiarkan flora dan fauna. Ya. Oke. Tujuan pelestarian akan konservasi keanekaragaman hayati. Yang pertama, menjamin pelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan. Yang kedua, mencegah kepunahan spesies yang disebabkan oleh kerusakan habitat dan pemanfaatan yang tidak terkendali. Yang ketiga, menyediakan sumber plasma mutlak untuk mendukung pengembangan dan budidaya kultivar tanaman pangan, obat-obatan maupun hewan ternak. Konservasi keanekaragaman hayati dapat dilakukan secara in situ maupun ex situ. Konservasi in situ dilakukan di dalam habitat aslinya, misalnya mendirikan cagar alam, taman nasional, swaga marga satwa, taman pusaraya, dan taman laut. Sementara itu, konservasi ex situ dilakukan dengan luar habitat aslinya, seperti mendirikan kebun raya, taman safari, kebun koalisi, ataupun kebun binatang. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? 5. Ini berapa? 5. Di pembelajaran kali ini rasanya gimana dan ditulis ya di buku atau di jurnal boleh atau nanti secara akun boleh ya. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran ya, tulis. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran ini. Yang kedua, apa yang sudah kamu pelajari? Bagaimana perasaan kamu setelah pembelajaran ini? Yang kedua, apa yang sudah kamu pelajari?
yang kamu dapatkan hari ini? Saya mendapatkan ilmu baru bahwa begitu banyak kreasi yang ada di alam. Oke, terima kasih. Ada yang lagi? Mau kita lihat lagi? Siap? Sampai? Nah, tadi audio visual yang kelompok ini ya. Silakan. Bagaimana perasaan kamu mengikuti pembelajaran hari ini? Lalu apa yang kamu dapatkan? Jalan. Ya, Pak. Rasanya saya rasa pelajaran kami itu terasa tenang, tetapi ilmunya masuk ke dalam pikiranku menjadi ingat bisa dipahami. Untuk yang saya pahami dari pelajaran hari ini adalah bahwa terdapat banyak jenis antara flora dan fauna yang ada di Indonesia dan dipisahkan oleh beberapa garis kebiasaan dan juga Oke, terima kasih. pulang, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pada ibu guru kita, beri hormat. Selamat